Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah, hari yang ke-19. Artinya tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah dan akan masuk ke tahun 1446 Hijriah. Itu artinya adalah bahwa kesempatan atau waktu yang telah ditentukan Allah kepada kita untuk hidup di dunia ini telah berkurang 1 tahun. Walaupun dalam bilangan umur kita itu bergerak ke depan. Kalau misalnya kemarin berumur 50, besok 51, tapi dalam pemanfaatan umur kita itu ia bergerak ke belakang. Jadi semakin jauh kita berjalan, maka semakin dekat batas yang akan kita tuju. Dan semakin lama kita mempergunakan umur kita ini, berarti semakin berkurang atau tinggal semakin berkurang. Bapak dan ibu sekalian, dalam rangka pergantian waktu itu, kita disuruh oleh agama kita, oleh Islam, oleh Rasulullah. Pertama adalah bagaimana kita selalu mengadakan muhasabah. Artinya melakukan introspeksi, mengevaluasi terhadap perjalanan hidup yang telah kita lalui. Bagaimana posisinya. Kalau kita merujuk kepada matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah MKCH itu, bisa jelaskan bahwa pergerakan kehidupan kita, perjuangan hidup kita ini ditujukan untuk tegaknya 4 hal. Nah, ini yang harus dievaluasi. Yang pertama, bagaimana akidah kita itu menjadi akidah yang murni, yang benar, yang bersih daripada segala macam bentuk syirik, tahlil, hurafat. Ini harus kita evaluasi ini. Bagaimana akidah kita, bagaimana tauhid kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kadang-kadang jahiliyah modern itu membawa orang kepada bersikap mental menolak hidayah Allah dan tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah. Ini kaitan dengan akidah. Jadi harus kita lakukan evaluasi agar dalam kehidupan kita ini kita terbebas daripada segala macam yang namanya perbuatan syirik, tahlil dan hurafat. Yang kedua adalah agar tegak ibadah menurut sunnah Rasulullah. Karena itu para sahabat selalu merasa was-was, merasa khawatir kalau ibadah yang mereka lakukan, amal yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kita pun harus evaluasi. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini telah mengikuti sunnah Rasul, atau masih bercampur dengan hal-hal yang tidak dituntut oleh Rasulullah SAW.
Dalam surah Al-Hasyr ayat 6 Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fahuzu wa manakum anu pantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, datang Rasul kepada perintah kepada kamu, ambil lakukan, dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Karena itu Nabi mengatakan man amila amalan laisa fi amrina fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tetapi tidak ada perintah kami untuk memperbuatnya, maka itu ditolak. Nah, mari kita evaluasi itu. Bagaimana ibadah yang kita lakukan itu, apakah sudah sesuai sunnah Rasulullah atau tidak? Kalau tidak, yang terjadi adalah semakin banyak orang beribadah tapi tidak semakin berbekas dalam kehidupannya. Nah, jadi ibadah. Yang ketiga adalah bagaimana agar di setiap pribadi, apalagi kelompok atau organisasi itu tegak akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, goal yang ingin dituju dengan semua aktivitas kita itu adalah bagaimana pertama tadi tegaknya akidah yang murni, yang kedua ibadah kita yang menurut sunnah, yang ketiga adalah akhlak kita, akhlakul karimah. Baru yang keempat, bagaimana dapat ditegakkan muamalat duniawiyah. Apa itu artinya? Hubungan interaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara kelompok dengan kelompok lain dalam urusan kehidupan dunia. Apakah itu bidang sosial, bidang kemasyarakatan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu, setelah kita melakukan evaluasi itu, bagaimana yang telah kita laksanakan selama ini, yang telah kita capai selama ini, baik di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang akhlak, di bidang muamalat duniyawiyah, maka Nabi membagi orang-orang itu kepada 3 golongan. Pertama, ada orang yang beruntung, yang kedua ada orang yang merugi, yang ketiga ada orang yang gagal atau orang yang terkutuk. Nah, dalam hadis riwayat Hakim, Nabi mengatakan mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Nah, orang yang pencapaiannya hari ini lebih baik, meningkat daripada hari-hari sebelumnya atau kemarinnya, bahwa robihun, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang, orang yang berjaya. Jadi selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukannya. Dari evaluasi itu ia berusaha untuk meningkatkannya sehingga keadaannya lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Nah, yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa malbuun. Adapun orang yang pencapaiannya hari ini sama dengan hari kemarin, sebenarnya dia adalah orang yang tertipu, orang yang merugi. Mengapa merugi? Kesempatannya semakin berkurang, peluangnya semakin sempit, tetapi ia tidak bisa meningkatkan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau sama keadaan kemarin hari ini, ia adalah malbuun, orang yang tertipu, orang yang merugi. Dan yang terakhir, ketiga, kata Nabi, orang yang gagal. Siapa itu orang yang gagal? Mangkana yaumuhu syarrum min amsihi. Barang siapa yang pencapaiannya hari ini lebih jelek, ibarat rapor banyak merahnya dibanding hari kemarinnya, bahwa mal'unun, maka dia adalah orang yang terkutuk, orang yang gagal. Nah, kaum muslimin sekalian,
tentu kita semua tidak mau menjadi orang yang gagal, tidak menjadi orang yang merugi. Kita semuanya mau menjadi orang yang beruntung, orang yang berjaya, orang sukses. Oleh karena itu, mari kita setelah melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita setahun ini, lalu di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, kita tambah, kita perbaiki, kita sempurnakan, sehingga tahun depan keadaan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.